pengertian ancaman, berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan, namun dapat pula menjadi ancaman bagi integritas nasional. Ancaman tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan, namun dapat pula menjadi ancaman bagi integritas nasional. Ancaman tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Ancaman di bidang ideologi. A. Adanya pengaruh liberalisme dalam kehidupan masyarakat. B. Masuknya ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. 2. Ancaman di bidang politik. A. 1. Dari luar negeri dapat berupa intervensi politik menggunakan isu HAM demokratis, penanganan lingkungan hidup. 2. Dari dalam negeri berupa separatisme, penggunaan kekuatan melalui pengarahan massa. C. Ancaman di bidang ekonomi. 1. Pasar Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri dengan kualitas dan harganya bersaing sehingga berakibat terdesaknya barang lokal. 2. Pihak asing semakin mudah menggunakan model di Indonesia. 1. Ancaman di bidang sosial budaya. A. Pola hidup konsumtif. B. Sikap hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. C. Sikap individualisme. D. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepentingan terhadap sesama, dan ketidaksetiakawanan sosial. D. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. 1. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berbentuk ancaman militer yang bisa meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Strategi mengatasi berbagai ancaman. Strategi nasional adalah suatu rangkaian kerangka rencana serta tindakan yang disusun dan disiapkan dalam rangkaian tahapan di mana masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Strategi nasional di bidang politik. 1. Penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebebasan dan keterbukaan yang berpedoman pada hukum ataupun norma lainnya. 3. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Berikutnya, strategi nasional di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan. 2. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian. 3. Industri mengutamakan bahan baku lokal. 4. Perekonomian berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikutnya, strategi nasional di bidang sosial budaya. Pertama, dilakukan dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan lahir dan batin. 2. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad selalu hidup bersatu. Strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa cinta terhadap tanah air. 2. Mengembangkan upaya bela negara dan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 3. Menumbuhkan kesadaran bela negara.
Upaya untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman bukan saja tugas dari pemerintah ataupun TNI, tapi merupakan warga negara dengan cara ikut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah demi keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Kesimpulan, Silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahannya saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Ancaman bagi integrasi tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya.